disebut dengan nikah, itu di dalam agama kita, dia ibadah. Saya tegaskan, nikah itu adalah ibadah. Meskipun secara natural, secara tabi'i, namanya nikah itu juga adalah ihtiyajat ijtimaiyah. Dia termasuk kebutuhan sosial, juga kebutuhan basyariah, kebutuhan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan manusia, yang ada padanya hukum reproduksi, ada padanya hukum regenerasi. Jadi dengan demikian dia adalah kebutuhan sosial, dia adalah kebutuhan biologis, malah dia juga mungkin menjadi kebutuhan person, ya, secara khusus, yaitu kebutuhan basyariah, tentang status, tentang kehormatan, tentang harga diri, tentang posisi di masyarakat dan seterusnya. Tetapi itu semuanya bagi kita adalah sampingan, karena nikah menurut Islam adalah ibadah. Maksud betul, kalau bab ibadah, waktu makan juga ibadah, ya, makan ibadah, berpakaian juga ibadah, ya. Tetapi istilah nikah, terminologi nikah, mustalahat nikah, ini adalah mustalahat yang syar'i, dan hebatnya nikah ini satu-satunya yang tidak bisa dibantai oleh sekuler, satu-satunya yang tidak bisa dibantai oleh kaum sekuler. Karena kan kaum sekuler itu semangatnya memisahkan agama dari kehidupan, kan begitu. Kalau misalnya konteksnya negara, berarti bagaimana kemudian yang namanya syariat itu urusan individu, itu wilayah private, bukan wilayah publik, sehingga kemudian dia tidak perlu diatur oleh negara, tidak perlu ada undang-undangnya. Kalau tidak ada undang-undangnya, juga tidak ada anggarannya, tidak ada apa segala macam. Dia biarkan begitu saja dan harus dipisahkan. Kecuali sesekuler-sekulernya sebuah negara, mereka tetap membutuhkan undang-undang perkawinan. Dan Indonesia kan negara sekuler, kan? Oh bukan, ya memang kalau ditanya bukan, memang negara kita kan negara bukan agama, bukan Pancasila, bukan sekuler, bukan negara bukan memang. Nah oke lah, kita sebagai negara bukan saja kita punya undang-undang perkawinan. Dan undang-undang perkawinan 1974 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang nikah, dan nikah itu ibadah. Jadi undang-undang itu bercerita tentang nikah yang ibadah, termasuk juga di Turki, ya. Dan di seluruh negara mayoritas Muslim pasti mereka memiliki apa yang disebut dengan undang-undang perkawinan. Jadi ini ibadah beneran, ini ibadah, ini bukan setara dengan makan, dengan berpakaian, gitu ya. Ya betul ibadah. Hayatuna kulluha ibadah, kan gitu. Jawaban Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh muridnya yang nggak ketemu dengan Rasulullah dan banyak sahabat yang lain yang telah gugur, nanya sama Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, dulu kalian sama sahabat sama Rasulullah itu dengan sahabat yang lain pada ngapain sih? Jawaban Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadah. Ada pernyataan Ali lain yang sangat monumental juga, ana muslimun qabla kulli syai'. Memang semuanya bagi kita ibadah. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mendefinisikannya apa? Ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahiriyah wal batiniyah. Bahwa yang disebut ibadah itu adalah istilah yang mencakup apa saja hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik yang dilakukan sendirian tanpa diketahui orang lain, atau yang perbuatan yang dilakukan kelihatan, disaksikan atau bersama orang lain. Itulah yang disebut dengan ibadah. Tetapi sekali lagi, di benak kita berbicara tentang ibadah biasanya sudah maksusah, sudah terfokus khusus yang dimaksud ibadah itu kayak gimana. Nah nikah itu yaitu yang khusus yang kayak gimana itu. Buktinya adalah bahwa dia tidak bisa lepas dari sebuah masyarakat dan dia membutuhkan undang-undang. Karena kalau tidak ada undang-undang perkawinan kacau.
sudah ada undang-undang perkawinan aja kacau kayak begini ya, tingkat perceraian begitu tinggi dan peningkatannya per tahun itu di atas 20-30% di Indonesia ini. Tetapi alhamdulillah ya, makanya saya salam hormat kepada undang-undang perkawinan 74 itu. Kalau banyak pertanyaan Ustaz, ini bingung yang nanya saya ngomongnya aku, gimana nih suami saya bilang saya ceraikan kamu atau saya kembalikan ke orang tuamu, aku tidak mau lagi berhubungan denganmu, apakah itu sudah cerai? Kalau digali di kitab fikih boleh jadi itu adalah cerai, tapi saya katakan tidak jatuh talak. Jadi gimana dong jatuh talak Ustaz? Jatuh talak keputusan pengadilan agama. Jawaban saya begitu. Jadi kalau ngomong saya cerai jadi tidak, harus kata pengadilan tahu baru jatuh talak satu. Talak dua juga tahu dari pengadilan. Sebelumnya tidak ada yang namanya cerai. Kenapa demikian? Digituin aja naik terus tuh persentase perceraian. Apalagi kalau cuma ngomong jadi cerai, nggak mungkin. Dan ini sesuatu indikasi bahwa ketika motivasi agama, motivasi din, apalagi sebagai aktivis dakwah, motivasi dakwah tidak lagi menyertai proses pernikahan, yaitu tadi menjadi apa tadi? Menjadi suami dan istri. Awas jangan lupa nih, kita untuk kita mau menjadi suami istri agar bisa menjadi bapak dan ibu yang baik buat anak-anak, kan begitu tadi ceritanya ya. Untuk bisa mendidik anak yang baik, kita harus menjadi ibu bapak yang baik. Ibu dan bapak yang baik hanya akan lahir dari pasangan suami istri yang baik. Dan pasangan suami istri yang baik adalah yang melakukan nikah, dan dia memiliki paradigma bahwa nikah yang dilaksanakan adalah apa? Ibadah. Boleh saya minum dulu air ini? Alhamdulillah, baik juga ya menjalankan. Ada minuman sini. Ibadah. Ibadah itu ibadah lah ya. Takarrub kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada siapa? Pada Allah. Berarti kalau ibadah targetnya diapain sama Allah? Dikabul loh, diterima, dinilai sebagai kebaikan yang memberatkan timbangan pahala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Kan ibadah itu ada yang makrud, ada yang makbul, ya? Ada yang tertolak, ada yang mardud, ada yang makbul, ada yang tertolak, ada yang diterima, ada yang mabrur. Kalau haji itu mabrur. Itu mabrur itu sama dengan makbul. Untuk diterimanya ibadah, para ulama bersepakat ibadah harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Bila sesuatu disebut ibadah dan ingin diterima oleh Allah, maka pelakunya harus ikhlas dan menjalannya harus sesuai dengan sunnah Rasul. Bila itu dilakukan, maka sesuatu yang disebut ibadah itu insya Allah akan diterima oleh Allah. Tidak terkecuali nikah, karena nikah itu ibadah. Nikah itu harus menjadi tanda kita mendapatkan ridha Allah. Dia adalah upaya menarik simpati Allah agar kemudian Allah ridha kepada kita, dan berlindung agar Allah tidak murka kepada kita. Maka dia harus diterima oleh Allah. Untuk itu maka nikah harus kita laksanakan dengan ikhlas dan sesuai sunnah Rasul. Bagaimana ikhlas di dalam pernikahan? Jadi menjadi suami yang ikhlas itu gimana sih? Menjadi istri yang ikhlas itu gimana sih? Nah begitu kira-kira. Kalau menurut saya sih, yang namanya ikhlas, seorang suami yang ikhlas itu ketika ia mengharapkan istrinya begini dan begitu kepada Allah, mengharapkan kepada Allah istrinya begini dan begitu, tidak mengharapkan kepada si istrinya. Mengerti nggak nih kira-kira? Seperti tidak mengerti ini kelihatannya. Sudut Ustaz yang ini. Oh pasti paham lah ya. Atau sebaliknya, seorang istri itu menjadi mukhlisah, dia ikhlas sebagai istri, menikah dengan si laki-laki itu adalah ketika ia mengharapkan kepada Allah suaminya begini dan begitu.
Dan begini begitunya itu bukan mengharap